Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing topologi 1 OLT 2 mikrotik. Jadi cukup banyak ya teman-teman yang menanyakan apakah bisa sebuah OLT itu terhubung dengan 2 mikrotik berbeda dan juga memanage kliennya masing-masing. Jadi mikrotik ini juga ada kliennya tersendiri dan mikrotik yang kedua ini juga ada klien sendiri. Artinya mikrotik ini akan membagi dua buah jaringan tapi dimasukkan ke dalam satu OLT. Topologi seperti ini biasanya dimanfaatkan untuk teman-teman yang mungkin tidak mau atau belum mau upgrade mikrotik ke yang lebih tinggi speknya, tetapi lebih memilih untuk menambah mikrotik kedua untuk mendistribusikan klien-klien yang lebih banyak lagi. Artinya misalnya di sini ini misalnya GR3 lah ya. GR3 sudah menampung misalnya 50 klien dan sudah aktif di PON 1 misalnya ya, di uplink 1 dan di PON 1 sudah didistribusikan ke klien-klien sampai 50 klien, tetapi ini sudah bisa dibilang misalnya sudah tidak kuat. Daripada upgrade mikrotik, biasanya teman-teman lebih memilih untuk beli GR2 yang kedua misalnya ya. Jadi beli mikrotik GR3 lagi yang nomor 2, kemudian dimasukkan ke uplink 2 dan didistribusikan menggunakan PON yang kedua. Dan ini bisa digunakan lagi untuk klien 1 sampai ke klien misalnya 50 lagi, atau jika dimaksimalkan ya setiap PON 64 klien kayak gitu ya. Apakah bisa dan berjalan normal internetnya sampai? Kita testing bareng-bareng. Di sini sudah saya rangkai semua. Jadi ada OLT-nya cuma satu, mikrotiknya ada dua. Ini mikrotik satu, yang itu mikrotik yang dua. Kita topologikan dari awal. Jadi di sini yang kabel kuning ini adalah kabel dari sumber internet atau ISP-nya. Bisa broadband, bisa dedicated, silakan teman-teman sesuaikan sendiri. Jadi di sini cuma saya contohkan. Semisal tadinya untuk sumber internet ini langsung masuk ke mikrotik 1 di port nomor 1 misalnya ya, itu disilakan teman-teman gunakan switch hub dulu. Jadi dari sumber internet pusat masuk ke switch hub. Dari switch hub, ini berarti ISP ya, ini masuk ke sumber internet ke RB1 atau ke mikrotik 1. Dari mikrotik 1 ini tentunya sudah dikonfigurasi sesuai kebutuhan teman-teman, silakan. Outputnya ini berarti ada hotspot, ada PPPoE, ada IP static, tergantung topologi teman-teman. Ini keluar dari mikrotik masuk ke uplink 1. Ini adalah uplink 1. Maaf kalau nanti di video mungkin tidak kelihatan ya, karena ini memang untuk pengambilan gambarnya agak jauh. Jadi dari mikrotik 1 output distribusi ke uplink 1 di OLT. Di sini saya menggunakan hisfocus 2 PON, bisa juga testing menggunakan Hyoso yang 2 PON juga. Dari uplink 1, ini gigabitnya nggak nyala karena memang mikrotiknya belum gigabit, tapi ini sudah terhubung ya. Dari uplink 1 di OLT, keluar melalui PON 1, ini SFP 1 ya. Ini dihubungkan ke ODP. Ini ODP dari OLT PON 1. Kemudian sudah terhubung ke ONT atau router di rumah klien yang ini. Kita bisa testing apakah ini sudah mendapatkan minimal IP ya, IP dari mikrotik 1. Kita bisa cek langsung saja ya, dicek. Nah, ini saya pakai HP, yang itu adalah G99. Sudah saya setting bridge, tidak saya setting PPPoE karena untuk hotspot nanti biar tahu kalau IP-nya sudah pakai ini, pakai yang RB1 atau pakai RB2. Jadi saya gunakan yang G99 Expon ini ya. Ini sudah terhubung ya. Kemungkinan tidak membuka login page, saya coba manual saja buka login page-nya. Alamat untuk yang ini adalah bilhanet1.net. Coba akses bilhanet 1 ya, karena ini terhubung ke mikrotik yang 1 dari ONT itu. Ini sudah bisa, jadi sudah terhubung ke bilhanet1.net.
sudah bisa login. Sebelum saya tes login, coba saya buka alamat DNS hotspot dari Mikrotik 2. Ini sudah saya setting dengan nama Bilhanet 2. Seperti ini, .net. Apakah terhubung? Dan situs tidak dapat dijangkau. Artinya, meskipun satu OLT 2 Mikrotik, koneksi atau router dari Mikrotik 1 ini tidak saling berhubungan dengan jalur Mikrotik 2. Jadi tidak bisa terhubung ke alamat DNS login dari Mikrotik 2. Saya ulangi lagi, untuk bilhanet1.net sudah bisa masuk dan minta login. Coba saya login dengan kode voucher yang sudah dibuat di RB1 ya. Connect dan sudah bisa terhubung. Ini mendapatkan IP 10.1.1.252 karena ini jalurnya untuk Mikrotik 1. Kemudian sekarang kita tes jalur untuk Mikrotik 2. Jadi semisal Mikrotik 1 dan ODP juga ONT di rumah klien ini sudah jalan sebelumnya dan dirasa sudah penuh, kemudian teman-teman mau menambah Mikrotik kedua untuk menambah klien-klien berikutnya. Topologinya dari switch yang tadi untuk memecah sumber internet ini masuk ke Ethernet di Mikrotik nomor 2 ke sumber internet ya. Kemudian setelah dikonfigurasi sesuai keinginan teman-teman, outputnya untuk jalur distribusinya di sini menggunakan jalur Ether 4. Ini cuma hotspot ya di sini ya. Saya contohkan cuma hotspot buat testing saja. Dari Mikrotik yang nomor 2 ini masuk ke uplink di OLT uplink 2 di sini. Kemudian dari OLT dikeluarkan melalui PON 2. Jadi SFP-nya ini lewat yang nomor 2, kemudian didistribusikan ke ODP. Di sana sudah ada GM220S, itu adalah router yang terhubung ke Mikrotik 2. Jadi bukan dari Mikrotik 1. Sekarang kita testing ya, ini masih menggunakan yang router dari Mikrotik 1. Ini saya disconnect, kemudian hubungkan ke GM220S, itu dari ODP yang jalur 2 ya, jalur Mikrotik 2. Nah, ini sudah terhubung, coba diakses yang bilhanet1.net ya. Apakah bisa dan tidak bisa, karena ini terhubungnya ke ONT atau router klien yang terhubung ke Mikrotik 1. Alamatnya adalah bilhanet2.net. Coba. Nah, ini juga sudah bisa ya. Untuk username-nya adalah RB2. Saya coba errorkan ya menggunakan kode RB1. Apakah bisa terhubung seperti tadi di testing sebelumnya? Dan tidak bisa terhubung karena memang kode voucher RB1 itu tidak ada di Mikrotik nomor 2, tapi adanya di Mikrotik 1. Saya testing menggunakan kode voucher yang ada di Mikrotik 2, RB2, RB2. Coba, dan bisa terhubung. IP-nya pun berbeda. Sekarang mendapatkan IP 10.20.30.253. Ini untuk Mikrotik nomor 2, sedangkan tadi yang Mikrotik nomor 1 itu IP-nya 10.1.1. sekian. Jadi memang sudah berbeda jaringan, bahkan berbeda Mikrotik. Artinya kesimpulannya untuk OLT 2 PON di sini harus fokus, dan sudah testing juga dengan menggunakan Hyoso 2 PON yang HA7302 ya. Itu hasilnya juga sama karena memang untuk uplink 1 dan uplink 2 itu sistemnya terpisah. Tidak ada penyetingan khusus apapun di dalam OLT-nya. Artinya meskipun ini baru saja direset atau mungkin baru saja beli dan langsung dipasang ke uplink 1, uplink 2 masing-masing, setiap uplink itu dari Mikrotik berbeda, itu bisa langsung jalan. Karena memang uplink 1 dan uplink 2 itu sistemnya misah, kayak gitu ya. Jadi kurang lebihnya mungkin video testing 2 Mikrotik 1 OLT seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang penasaran, dan jangan lupa ya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.